Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Miftahul Jannah, Poppy Anggraini, Triku Smiati, Tengku Aisyah Hasanah, dan Hula Nur Hidayah akan menjelaskan mengenai penelitian pengembangan atau Research and Development atau yang dikenal dengan R&D. Penelitian pengembangan atau R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware yang berupa buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas, tetapi bisa juga berupa perangkat lunak seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, dan lain sebagainya. Menurut Acker, tahun 1999, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yakni pada bagian kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instruksi, dan pendidikan guru didaktis. Yang pertama, pada bagian kurikulum, tujuannya adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Yang kedua, pada bagian teknologi dan media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Yang ketiga, pada bagian pelajaran dan instruksi. Tujuannya adalah untuk pengembangan dalam bidang perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran. Yang keempat, pada bagian pendidikan guru dan didaktis. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaruh spesifik pendidikan. Pada bagian didaktis tujuannya untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal yang interaktif. Terdapat 4 karakteristik penelitian R&D. Antara lain, yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah yang nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif. Yang kedua, pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk. Yang keempat, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian R&D. Adapun langkah-langkah penelitian R&D menurut Borg and Hall, yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Yang kedua, perencanaan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka dibuat perencanaan atau rancangan produk yang antara lain mencakup tujuan dari penggunaan produk, siapa penggunanya, dan deskripsi dari komponen-komponen produk dan penggunanya. Yang ketiga, pengembangan produk awal, yang merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Yang keempat, uji coba produk awal atau uji coba teratas. Setelah uji coba di atas meja, maka dilakukan uji coba lapangan di sekolah ataupun di laboratorium. Yang kelima, penyempurnaan produk awal. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Yang keenam, uji coba lapangan lebih luas. Yang ketujuh, penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas. Dan yang kedelapan, uji coba produk akhir. Pengujian produk akhir dimaksudkan untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak dan memiliki keunggulan dan tataran praktek. Yang kesembilan, revisi atau penyempurnaan produk akhir. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi.
Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah teruji keampuhannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi, dan institusionalisasi. Terdapat beberapa model penelitian pengembangan atau research and development. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu model pengembangan Borg and Gall. Menurut Borg and Gall, model pengembangan ini menggunakan alur air terjun atau waterfall pada tahap pengembangannya. Terdapat 10 sintaks dari model pengembangan Borg and Gall. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan draft produk. Yang keempat, uji coba lapangan. Yang kelima, penyempurnaan produk awal. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, menyempurnakan produk hasil uji lapangan. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan. Yang kesembilan, penyempurnaan produk akhir. Dan ke-10, diseminasi dan implementasi. Model pengembangan yang kedua yaitu model pengembangan 4D. Model pengembangan 4D terdiri dari 4 tahap pengembangan. Tahap pertama, define, atau sering disebut sebagai tahap analisis kebutuhan. Tahap kedua adalah design, yaitu menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat pembelajaran. Tahap ketiga yaitu develop, yang merupakan tahap pengembangan melibatkan uji validasi atau menilai kelayakan media, dan yang terakhir adalah tahap disseminate, yaitu implementasi pada sasaran sesungguhnya, yaitu subjek penelitian. Model yang ketiga yaitu model pengembangan ADDIE, terdiri dari 5 sintaks. Yang pertama, analisis. Maksudnya adalah, seorang peneliti perlu menganalisis pengembangan produk dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Produk yang dihasilkan harus dicek kerelevannya dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. Tahap yang kedua, desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADDIE merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Yang ketiga, development. Development dalam model penelitian pengembangan ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Tahap yang keempat, implementation. Penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADDIE dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Yang terakhir adalah evaluation. Tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADDIE dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir dari evaluasi yakni mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Selanjutnya, setelah produk itu sudah kita buat dan kita kembangkan, produk tersebut harus divalidasi, praktikalitas, dan efektivitas oleh seseorang yang ahli atau disebut dengan judgment expert. Yang pertama adalah validasi produk. Validasi merupakan tes yang membandingkan karakteristik kecepatan, skalabilitas dari produk di bawah tes terhadap harapan yang telah diset untuk produk. Agar didapatkan hasil yang baik, maka dalam validasi produk digunakan sebuah angket, di mana ahli media tinggal mengisi angket sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan. Validasi produk untuk ahli media meminta penilaian kepada para ahli yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Analisis validasi rancangan media berupa aspek keterampilan, aspek instruksional desain, aspek validasi isi, dan kegunaannya berdasarkan lembar validasi dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, memberikan skor jawaban setiap indikator dengan kriteria skala Likert. Yang kedua, menentukan jumlah skor dari masing-masing validator dengan menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator. Yang ketiga, perhitungan data nilai akhir validasi dengan menggunakan kriteria skala Likert. Yang kedua, praktikalitas produk. Uji praktikalitas merupakan uji yang dapat dilakukan kepada pengguna media melalui wawancara dan pengisian angket tanggapan yang menunjukkan apakah media yang dibangun memberikan kemudahan bagi penggunanya dan layak dipakai. Dalam penelitian perancangan media yang dirancang, dikatakan praktis jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa secara teoritis media dapat diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaan media termasuk dalam kategori baik.
Yang ketiga, efektivitas produk. Uji efektivitas menunjukkan pengukuran keberhasilan pada pembuatan sebuah produk dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan di lapangan yang dapat digunakan sebagai indikator apakah produk yang dibuat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nilai setiap indikator angket diukur dengan skala Likert seperti halnya perhitungan pada uji validitas dan praktikalitas yang penulis lakukan. Nah, itulah dia penjelasan dari kelompok kami mengenai penelitian pengembangan atau Research and Development atau yang biasa disingkat dengan R&D. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan kritik dan saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.